Hai semuanya, pernah nggak kamu kepikiran bahwa ada masa-masa di hidup kita di mana segalanya terasa serba kurang? Rasanya dunia ini nggak adil. Kita udah kerja keras, lembur terus, hidup hemat, tapi tetap aja saldo rekening sekarat menjelang akhir bulan. Sementara orang lain, kayaknya kok gampang banget hidupnya. Jalan-jalan terus, nongkrong tiap akhir pekan, gadget selalu upgrade, gaya hidup nggak ada matinya. Lalu muncul satu kalimat andalan di kepala, aku tuh emang miskin. Dan masalahnya, kita mulai percaya kalimat itu. Kita ulang-ulang sampai jadi mantra, jadi label, jadi identitas. Padahal, kalau dipikir-pikir, bisa jadi masalahnya bukan di kita miskin, tapi di cara kita ngatur prioritas. Serius, banyak banget orang yang ngerasa nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya mereka punya cukup buat hidup, cukup buat nabung, cukup buat bahagia. Tapi karena prioritas keuangannya kebalik-balik, yang terjadi malah sebaliknya, selalu merasa kekurangan, selalu merasa tertinggal, selalu merasa jadi yang paling susah. Contoh kecil deh, pernah lihat orang yang kerjaannya ngeluh gaji UMR tapi tiap minggu nongkrong di coffee shop franchise internasional, bayar kopi 2 kali lipat dari makan siang di warteg, tapi bilangnya buat refreshing. Atau yang lebih ekstrim, ada yang cicilan motor mahal, padahal rumah masih ngontrak dan tabungan nol. Bukan salah punya motor bagus ya, tapi kalau itu jadi beban hidup yang bikin stres tiap tanggal tua, apakah itu keputusan yang bijak? Masalahnya seringkali bukan kita nggak punya duit, tapi duit yang kita punya dipakai bukan buat kebutuhan utama. Kita kejebak gaya hidup yang bentuknya ikut-ikutan. Temen update beli iPhone terbaru, langsung kita mikir, gue juga harus punya. Padahal HP lama masih bagus, masih lancar dan nggak pernah nge-lag. Tapi karena gengsi, karena takut kelihatan nggak mampu, akhirnya kita maksa beli. Padahal setelah itu, tiap bulan harus bayar cicilan dan rela ngurangin makan cuma biar gadgetnya keren. Kita juga sering salah kaprah dalam nentuin mana yang penting dan mana yang cuma impulsif. Banyak orang bilang, gue nggak bisa nabung, uangnya pas-pasan. Tapi tiap buka e-commerce, keranjangnya selalu penuh. Flash sale, gas. Ongkir gratis, check out. Promo cashback, langsung klik bayar. Aneh ya, katanya nggak ada uang, tapi buat belanja online selalu ada alasan. Itu karena otak kita diajak main sama sistem. Semua platform digital dirancang buat nyedot perhatian dan uang kita. Bikin kita ngerasa kalau kita hemat karena dapat diskon, padahal sebenarnya kita tetap beli barang yang nggak perlu. Dan ini terus kejadian, terus berulang, sampai akhirnya kita terjebak dalam siklus pengeluaran nggak jelas yang ujung-ujungnya bikin kita merasa miskin terus-terusan. Coba deh jujur sebentar, berapa banyak barang di rumah yang kita beli cuma karena keinginan sesaat, bukan kebutuhan? Sepatu yang cuma dipakai sekali? Skincare yang nggak cocok tapi tetap disimpan? Baju yang masih ada labelnya karena nggak pernah kepakai? Itu semua adalah bukti kalau kita sering nggak sadar ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak urgent. Dan anehnya, saat kita butuh uang buat hal yang penting, bayar BPJS, bantu keluarga, atau nabung buat masa depan, kita bilang, maaf gue nggak punya. Masalah kita bukan kemiskinan absolut, tapi miskin perencanaan. Kita punya penghasilan tapi nggak tahu gimana cara ngelola, nggak tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa ditunda, nggak tahu bahwa bahagia itu nggak harus selalu berwujud barang. Kadang bahagia itu sesimpel bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang, bisa masak di rumah sambil denger lagu favorit, bisa jalan sore tanpa khawatir saldo minus. Penting banget buat kita mulai ngerombak ulang mindset soal uang dan prioritas. Misalnya, daripada tiap pagi beli kopi 30 ribuan di luar, kenapa nggak coba bikin kopi sendiri di rumah? Sekarang udah banyak alat manual brewing yang harganya terjangkau dan hasilnya enak. Kalau butuh rekomendasi, kamu bisa cek di kolom deskripsi. Ada alat kopi dan beans yang cocok buat pemula sampai yang udah ngerti taste. Nggak cuma hemat, tapi juga bisa jadi ritual yang bikin tenang dan mindful setiap pagi. Hal kecil kayak gitu bisa banget jadi langkah awal buat ngatur ulang prioritas. Karena kenyataannya, hidup minimalis bukan soal pelit, tapi soal sadar. Sadar mana yang penting buat hidupmu, dan mana yang cuma buat memuaskan ego sementara. Sadar bahwa hidup bukan lomba pamer, dan kita nggak harus punya semuanya sekarang juga. Kalau kamu merasa hidupmu paling miskin, coba deh stop dulu sejenak dan evaluasi. Apa benar kamu kekurangan? Atau kamu hanya membelanjakan terlalu banyak untuk hal yang salah? Kadang jawaban paling jujur datang dari keheningan saat kita duduk sendirian, ngelihat rekening dan nanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhin?
Mulai juga berani bilang enggak ke ajakan-ajakan yang enggak sesuai kapasitas. Enggak semua undangan nongkrong harus dipenuhi. Enggak semua lifestyle harus diikuti. Enggak semua orang harus tahu kamu punya apa. Kadang, tenang itu datang dari hidup yang enggak terlalu ramai, enggak terlalu penuh dengan pembuktian. Cukup tahu diri dan tahu arah. Menunda kesenangan sesaat bukan berarti menyiksa diri. Justru itu tanda kamu punya kendali. Orang yang bisa menunda impuls itu orang yang punya power atas hidupnya. Dan itu yang banyak orang nggak punya. Banyak orang nggak miskin uang, tapi miskin kontrol. Dan kontrol itu yang bikin kamu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Antara pamer dan kebahagiaan sejati. Jangan takut terlihat sederhana. Jangan takut nggak ikut tren. Jangan takut beda jalur. Karena pada akhirnya, ketenangan nggak datang dari validasi orang lain, tapi dari dalam diri. Dan buat dapetin itu, kamu harus berani ngatur ulang semua prioritas yang selama ini kamu anggap benar, padahal cuma hasil tekanan sosial. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa gagal karena belum punya rumah di usia tertentu, ngerasa kurang karena gaji belum 2 digit, ngerasa nggak sukses karena belum bisa liburan ke luar negeri. Padahal, hidup bukan kompetisi Instagram. Nggak ada aturan bahwa kamu harus punya semuanya sekarang. Nggak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Yang ada cuma kenyataan bahwa tiap orang punya waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan prioritasnya sendiri. Dan kalau kamu bisa jalanin hidup dengan tenang, nggak stres tiap akhir bulan, bisa nabung meski sedikit, bisa bilang cukup meski belum punya semua, maka itu juga bentuk dari kekayaan. Kekayaan yang nggak bisa dihitung dengan angka, tapi terasa dari cara kamu menjalani hari-hari. Mungkin saat ini kamu belum punya semua yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan tenang, dan masih bisa ketawa sama orang yang kamu sayang, kamu udah jauh lebih kaya dari yang kamu kira. Tinggal satu hal yang perlu kamu benahi, cara kamu ngatur prioritas. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling keren, tapi siapa yang paling sadar, paling bijak, dan paling mampu menikmati proses. Dan untuk bisa sampai di titik itu, kamu harus berani berhenti sebentar, ngaca dan jujur. Apakah kamu beneran miskin, atau kamu cuma belum paham cara menata hidup? Mungkin jawaban itu akan datang pelan-pelan. Lewat buku yang kamu baca, obrolan kecil sama orang tua, podcast yang kamu dengar sambil nyetir, atau bahkan dari video ini. Tapi yang pasti, perubahan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bisa hidup lebih baik, lebih tenang, lebih bijak, asalkan kamu mau mengubah prioritas. Dan kalau kamu butuh langkah konkret buat mulai, bisa dimulai dari hal sekecil budgeting harian, atau bikin daftar pengeluaran mingguan, atau cek ulang semua langganan digital yang kamu bayar tiap bulan tapi jarang dipakai, atau kayak yang tadi disebut, invest sedikit buat alat kopi di rumah daripada jajan terus di luar. Kamu nggak miskin, kamu cuma perlu rekalibrasi hidup. Dan itu proses yang sah-sah aja. Semua orang punya titik bangun masing-masing. Hari ini bisa jadi titik awal kamu buat sadar bahwa kebebasan finansial nggak dimulai dari angka, tapi dari cara berpikir. Karena pada akhirnya, kita semua cuma pengen hidup tenang. Nggak harus mewah, asal nggak kelimpungan. Nggak harus punya semuanya, asal tahu cara menikmati yang ada. Dan semua itu dimulai bukan dari nunggu gaji naik, tapi dari ngatur ulang cara kita menilai, memilih, dan memprioritaskan. Jadi, lain kali kamu ngerasa paling miskin, coba tarik napas, duduk, dan tanya ke diri sendiri. Yang salah siapa, dompetmu, atau caramu memakainya? Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.